Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ernia Fuji Astuti, NIM 8606249 dari Prodi PG PAUD. Di sini kami akan mempresentasikan filsafat ilmu dan isu kontemporer pendidikan nasional dengan topik pilar-pilar paradigma dan relevansinya di era digital. Pertama, yaitu makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Dalam konteks pendidikan, pilar diartikan sebagai prinsip fundamental, landasan atau tiang penyangga utama yang memastikan seluruh sistem pendidikan dapat berdiri kokoh, berjalan terarah, dan mencapai tujuan. Fungsi utamanya menjadi pedoman kurikulum dan tolak ukur keberhasilan proses belajar. Pilar juga sebagai pedoman untuk membentuk manusia yang utuh, tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter, keterampilan, dan mampu bersosialisasi di masyarakat. Ada 4 pilar pendidikan yang paling populer yang dirumuskan oleh UNESCO, yaitu belajar mengetahui, belajar melakukan, belajar menjadi diri sendiri, dan belajar hidup bersama. Yang kedua yaitu prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, Ing Harso Sang Tulodo, Ematnyo Mangunkarso, Tuturi Handayani. Prinsip dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah 3 semboyan yang menjadi pilar utama dalam sistem pendidikan nasional. Ketiga prinsip ini mengatur peran pendidik dalam mendidik anak, yaitu Ing Harso Sang Tulodo. Di depan memberi teladan, seorang pendidik harus menjadi contoh dan panutan yang baik bagi peserta didik dalam tindakan maupun sikap. Ing Matya Mangunkarso, di tengah membangun kemampuan, pendidik harus mampu menciptakan prakarsa, ide, dan membangkitkan semangat serta motivasi belajar peserta didik. Tuturi Handayani, di belakang memberi dorongan. Dari belakang kita sebagai pendidik memberi dorongan moral, arahan, dan kepercayaan agar peserta didik berani berjalan mandiri dan bertanggung jawab. Yang ketiga, analisis relevansinya dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital, misalnya dalam pembelajaran daring, literasi digital, karakter peserta didik, dan peran guru. Prinsip Ki Hajar Dewantara sangat relevan di era digital. Konsep ini memandang pembelajaran yang memerdekakan siswa, namun penerapannya menghadapi tantangan distori karakter, kesenjangan infrastruktur, dan penggeseran peran guru akibat otomatisasi teknologi. Dalam hal ini, dalam hal pembelajaran, relevansinya mendorong pembelajaran berpusat pada siswa. Teknologi memperluas akses sumber belajar. Tantangannya, ketergantungan pada perangkat membatasi ruang gerak kinestetik siswa, bersikap membuat siswa menjadi pengguna pasif. Dalam literasi digital, relevansinya literasi digital bentuk kemampuan menyelaraskan kebudayaan lokal dengan kemajuan teknologi global secara selektif dan kritis. Tantangannya, menanamkan etika digital agar siswa mampu menyaring informasi secara mandiri. Dalam hal karakter peserta didik, relevansinya menjadi pondasi moral di era modern. Karakter olah pikir, olah rasa, olah karsa, dan olahraga tetap menjadi benteng agar siswa tidak terdegradasi moralnya di tengah kebebasan digital. Tantangannya, paparan budaya global tanpa filter, kecanduan gawai, serta murungnya empati sosial akibat interaksi virtual menjadi ancaman nyata bagi kepribadian peserta didik. Dalam hal peran guru, relevansinya, guru bertransformasi dari sekedar penyampai materi, transmisi informasi menjadi fasilitator, pembimbing, dan teladan yang menguatkan karakter siswa di dunia nyata. Tantangannya, guru dituntut memiliki kompetensi pedagogik digital yang sangat tinggi. Yang keempat, refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Refleksinya,
Antara lain, 1. Belajar untuk tahu. Siswa tidak hanya diberi hafalan tetapi didorong untuk memiliki nalar kritis dan rasa ingin tahu, mengubah meta penerima informasi menjadi pencari dan pengolah informasi yang handal. Belajar untuk melakukan. Teori harus diwujudkan dalam keterampilan nyata. Sistem pendidikan nasional perlu memperkuat kurikulum vokasi, pembelajaran berbasis proyek dan praktek langsung untuk memastikan lulusan yang terbaik. Belajar menjadi diri sendiri. Siswa dibimbing untuk menggali potensi diri secara utuh, memiliki kemandirian, tanggung jawab, serta integritas moral agar menjadi pribadi yang tangguh di masa depan. Belajar untuk hidup bersama, untuk menanamkan nilai-nilai empati, kerjasama, dan saling menghargai keberagaman, diajarkan menjadi warga yang demokratis dan peduli terhadap sama. Sekian yang dapat kami presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.